Hai, namaku Rizky dan ini adalah konten perjalanan keduaku. Pagi ini, 6 Juli 2024, kita mulai dengan packing semua peralatan dan menyiapkan perbekalan untuk pendakian. Dalam pendakian, ini adalah part paling penting ya. Oh iya, pada pendakian kali ini aku ditemani oleh seorang teman bernama Tobibi. Tobibi merupakan teman kuliah dan organisasiku semasa di kampus. Selain itu, dia juga adalah anak kokonat sejati. Lihat saja tasnya, hehehe. Oke, setelah semuanya siap, saatnya apa teman-teman? Ya, saatnya berangkat. Kali ini perjalanan kita mulai dari rumah Tobibi yang ada di Sidoarjo. Dan tujuan pendakian kita kali ini adalah Gunung Penanggungan via Tamiajeng. Menurut beberapa orang, Gunung Penanggungan ini merupakan gunung yang ramah dan cocok buat pemula. Sebelum menuju base camp, kita mampir sebentar di minimarket untuk membeli beberapa jajanan dan kebutuhan lain yang diperlukan. Kalau yang tadi sih, no comment, soalnya sering terjadi di kota-kota besar. Sekitar 40 menit mengendarai sepeda motor, akhirnya kita sampai di pos pendakian jalur Tamiajeng, Trawas, Mojokerto. Di sini kita melakukan registrasi secara langsung. Berbeda dengan pendakian ke Arjuna sebelumnya yang mengharuskan kita untuk registrasi secara online terlebih dahulu. Setelah melakukan registrasi, kita di-brief oleh petugas yang ada di base camp. Siap. Teman turun hari ini kan? Ya. Langsung turun. Untuk perjalanan itu usahakan tetap jaga kekompakan yang pertama, terus dijaga kekompakannya. Naik turun tetap satu rombongan ya, jangan sampai terpisah dengan rombongannya ya. Untuk perjalanan sampai puncak Bayangan, kalau mau lanjut ke puncak lihat kondisi cuaca dulu. Yang kedua lihat kondisi stamina sampean. Kalau masih mampu silakan naik. Kalau mampu, jangan lanjut di Bayangan aja kembali. Jangan melewati batas kemampuan ya. Ini beberapa pendaki yang memaksakan diri naik ke puncak. Ini banyak yang harus turun kalau memaksa ya. Ini kalau saya kembali sampai laporan lagi ya. Oh iya, siap. Sampahnya dibawa kembali ke sini. Oh iya, siap. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Kita ke puncak Penanggungannya di sini ya. Sebelum itu kita berdoa, langkah baiknya diberi kelancaran juga. Amin, amin. Pulang sampai rumah dengan selamat. Amin, amin, amin. Nggak galau kok ini. Nggak galau ini. Ini Sumpah. healing ayo. Healing. Yo. Doa mulai. Selesai. Oke, apa lagi? Salam-salam tep dong. Oh ya, salam-salam tep. Silim-silim tip. Pagi ini sekitar jam 9 lewat 10 kita sampai di Penanggungan, pos base camp ya. Setelah ini kita mendaki kemana ini? Puncak Bayangan dia. Wow, ke puncak Bayangan dia guys. Kita lanjut nanti sampai ke pos-pos selanjutnya. Perjalanan ke Gunung Penanggungan. Perjalanan dari base camp menuju pos 2 didominasi jalur berbatu dan masih landai. Di kiri kanan jalurnya juga terdapat pepohonan yang rimbun. Seperti yang terlihat, jalur ini juga masih bisa dilalui oleh kendaraan.
Sebentar lagi ya puncak ya. Sudah ada tulisannya, berarti puncak sebentar lagi. Sudah sangat dekat. Jadi Mas Tobibi berapa kali sudah mendaki di Penanggungan ini? Mungkin ini yang ke-11 ya kalau Ke-11. ke-11. Tapi ini TikTok ini. Oh, kalian di TikTok ya? Iya. Sebelumnya juga pernah TikTok? Sekali. Sebelum ini. Pas sebelum ini? Sebelum ini pas. Kapan itu? Tepatnya tahun lalu, bulan Mei. Oh, sama siapa? Sendiri. Oh, sendirian? Iya. Kenapa sendirian Mas Tobibi? Iya. Cari suasana baru. Oh, suasana baru. Pengen menikmati alam. Kangen kan, udah lama 4 tahun kuliah nggak daki akhirnya. Oh gitu. Kesini, Jadi, kesini. setelah Tapi ya, pelampiasan juga. pelampiasan, setelah ditinggalkan manusia lari ke alam ya? Iya. Satu lagi, teman yang sempat menjadikan pendakian sebagai pelampiasan atas rasa sakit yang dirasakan. Timbul pertanyaan lagi, apa bisa dengan menyiksa fisik membuat perasaan hati jadi lebih baik? Pukul 9:45 kita sampai di pos 2. Di pos 2 ini terdapat warung dan juga shelter yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat. Jadi tadi kita dari pos berapa ini? Yang sudah 11 kali. Kayaknya tadi pos 1 deh. Pos 1 ya? Jadi tadi setelah dari entah itu pos 1 atau pos 2, pukul 10 kita berangkat kembali, langsung melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Oh, salah, Apa? salah. Kenapa? Tadi pos 2. Oh, tadi pos 2? Habis ini pos 3. Oh gitu. Oke, aku ingat. jadi direvisi. Tadi adalah pos 2. Teman-teman, aduh. Enggak. Ini pos 3. Jalannya masih Pos 4 bisa baru dilihat, pos bayangan. masih tertutup dan jalannya menanjak ya. Jadi kita menuju ke pos 3. Ya, di pos 2 tadi kita hanya istirahat sebentar saja dan melanjutkan perjalanan ke pos 3. Oh iya, buat informasi, kita mendaki Gunung Penanggungan melalui jalur Tami Ajeng. Kenapa memilih jalur ini? Karena dari informasi yang didapatkan, jalur ini merupakan jalur yang paling populer dan memiliki jarak yang cukup pendek dan tidak terlalu terjal. Katanya cocok buat pemula. Apa gue jancuk? Pesona cowok puncak. Pesona ini cowok yang puncak Penanggungan 11 kali. Nih. Sampai di pos 3. Kurang lebih 20 menit berjalan, kita sampai di pos 3. Wis kesel rek. Mana jiwa-jiwa? Sekali lo kesini. Wah, aku pikir dengan pengalaman 11 kalinya mendaki Penanggungan, dia bisa melewati ini dengan sangat mudah. Tapi tidak juga. Ya, tadi kita melihat ada pasangan membawa anaknya mendaki. Goblok.
Pengen sih jadi Superman, tapi selama ini jadi apa, Bi? Badut. Jadi badut. Oh iya, menyinggung yang tadi. Dilihat dari media sosial saat ini, kayaknya banyak banget ya orang yang tiba-tiba jadi atlet running atau tiba-tiba jadi pecinta alam. Apa itu karena galau dan sakit hati juga? Semoga saja tidak ya. Meskipun iya, sepertinya itu jadi pelampiasan yang baik karena menyalurkan emosinya kepada kegiatan yang positif. Akhirnya kita sampai di pos 4. Kita sudah di pos 4. Apa ya? Ya, kita sudah di jam setengah 11 sekarang. Sudah berada di pos 4. Selanjutnya kita istirahat dulu. Tapi kali ini tidak ada sebat tipis-tipis. Sebat dong. Enggak ada. Kita enggak mempersiapkan sebat tipis-tipis kali ini. Ya, karena member kita kali ini adalah member sehat. Oh iya. Tanpa sebat tipis-tipis, jadi kita cukup air putih. Nah, menggunakan tumbler lagi, guys. Tidak ada partner sebat ya? Hah? Tidak ada partner sebat. Enggak ada partner sebat. Jadi ini partner sehat. Partner sehat. Nggak sehat dong, nggak ada susu. Oh, ganteng sekali. Gimana? Kadang-kadang udah disakiti. Waduh. Jadi dalam pendakian itu perlu nggak sih adanya support system? Sistem. Ya, wanita mungkin bisa diajak mendaki. Teman perempuan gitu. Kok ente ngajak saya, laki-laki? Nggak semangat dong kita ke atas. Ya ini, Nah ini. please wanita-wanita yang ingin mendaki bisa mention nih Mas Tobibi ya. Hubungi nomor di bawah ini ya. Ya, hubungin nomor di bawah ini buat yang perempuan-perempuan yang ingin mendaki bareng ya. Karena selama ini kita dakinya ya bisa lihat ya, saya sama laki-laki terus dari kemarin. Kita orang tulus kok. Yo, wayahe wong tulus tampil. Wah, iya emang tulus tampil. Asik. Kurang lebih 15 menit kita beristirahat di pos 4 sebelum akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Bu, monggo Bu. Jualan iki nggih, Bu? Monggo Bu. Nggih. Semangat Bi. Ibu itu semangat Bi. Dari bawah loh Bi jualan Bi. Bawa barangnya ke atas. Itu juga semangat ini. Ya, begini treknya setelah dari pos 4. Ini ya. Makin Dari jaki. bisa dilihat. Bisa dilihat jalur menuju Puncak Bayangan. Kita melintasi jalur dengan tekstur tanah yang solid dan berbatu. Selain itu, terdapat dahan dan juga akar pohon. Ini bisa dijadikan pegangan agar kita lebih mudah melangkah. Bisa. Ya, menit kali 5 ya. Lanjut posisi Mang yuk. Kurang 5 menit yuk. Bisa. Oke, monggo. Ini sampai siapa ya? Inilah Asian Value. Apa ini? Yang paling badut. Wah. Ada 5 menit Mas? Beneran 5 menit ya Mas? Oke, siap. Thank you Mas. Akhirnya guys.
Akhirnya guys. Sudah bersiap-siap ya? Titik utamanya. Di sini. Oke. Oke. Kita menuju ke puncak. Kelihatan orang. Ngantri. Sebentar aja di puncak Penanggungan. Hanya sebentar. Sedetik kita istirahat tadi di puncak Bayangan. Kemudian kita bakal lanjut ke. Karena kita nggak mau jadi bayang-bayangan saja. Mau Oke. jadi tokoh utamanya. Oke. Berarti kita harus naik ke puncak utama ya. Iyalah, ya kali jadi bayangan saja. Jangan jadi terus guys. Di puncak Bayangan ini merupakan area terbuka yang cukup luas, sehingga ideal untuk dijadikan camp area. Dan kita lihat tadi, banyak tenda yang didirikan di area tersebut. Berhubung kita tidak membawa tenda dan tidak berencana untuk menginap, maka dari puncak Bayangan kita lanjut ke tujuan kita, yaitu puncak Gunung Penanggungan. Dan dari sini tantangan selanjutnya dimulai. Ya, di sini kita akan melewati jalur yang paling berat. Namun, selama perjalanan ini kita disuguhkan dengan pemandangan yang Masya Allah Tabarakallah bun, sangat luar biasa. Ketika menikmati pemandangan dan berjalan di jalur ini, kita harus tetap berhati-hati dan fokus ya, karena jalurnya yang curam dengan kemiringan kurang lebih 50 derajat dan terpaan angin yang cukup kencang. Selain itu, kita juga harus memperhatikan ketika melangkah, jangan sampai menyebabkan batu-batu yang kita pijaki tergelincir ke bawah. Dikhawatirkan dapat mengenai dan membahayakan pendaki lain yang berada di bawah. Sebentar lagi kita mencapai puncak. Namun saat ini puncak tertutupi kabut. Top, penyerangan top. Akhirnya ya kita sampai di puncak sesungguhnya. Kira ya. Kita bakal istirahat. Apa kita tidur di sini aja? Ya, sekarang jam 12.30 tepatnya kita berada atau sampai ke puncak dari Gunung Penanggungan. Ya, perjalanan kurang lebih dari bawah tadi berapa jam ya?
3 jam. 3 jam dari base camp menuju puncak Penanggungan. Cepetan anjing. Mengeluh guys, ada yang mengeluh. Disiksa gue mbak tamu. Sesampainya di puncak, kita beristirahat, menyantap perbekalan yang telah dibawa, ngopi-ngopi santuy, sambil menikmati pemandangan di hadapan yang sangat indah, walaupun seringkali tertutupi kabut. Dari sini, terlihat betapa besar dan gagahnya Gunung Arjuna Welirang tepat di depan kita. Rasanya tidak menyangka bahwa pernah mencapai puncaknya. Seperti biasa, tidak lupa kita mengambil dokumentasi dan mengabadikan momen di atas ini sebelum akhirnya kita turun. Terima kasih Gunung Penanggungan atas pengalaman yang diberikan. Terima kasih sudah memperlihatkan satu lagi mahakarya Sang Pencipta yang begitu indah. Buat teman-teman yang ingin mendaki ke sini, menurutku gunung ini bisa banget buat pemula. Tapi ingat, tetap harus dengan persiapan ya. Oh iya, ketika perjalanan turun, kita sempat membantu salah seorang pendaki. Selama perjalanan turun, terlihat wajahnya pucat dan sepertinya sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Dengan kondisi seperti itu dan berjalan sendirian, langsung segera kita bantu. Dari yang kita tanyakan, diketahui dia adalah pendaki pemula yang sepertinya kurang dalam persiapan. Dan bahkan sebelum mendaki ini dia tidak sarapan atau makan terlebih dahulu. Nah, ini penting diketahui buat teman-teman yang ingin mendaki, bahwa sebelum mendaki itu kita harus mempersiapkan semuanya. Jangan sampai menganggap sepele sebuah pendakian, karena sejatinya tujuan mendaki gunung adalah bisa kembali ke rumah dengan selamat.